Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan inayahnya Allah meringankan langkah kita semua untuk melaksanakan ketaatan di tengah-tengah weekend insyaallah. Maka tentunya ini merupakan sebuah pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu sama-sama kita syukuri. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang hamba-hamba yang cepat dalam merealisasikan kebaikan, cepat dalam melaksanakan amalan ketaatan. Kenapa? Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan kita nasihat, badiru bil a'mal. Kalau mau beramal itu jangan ditunda-tunda. Cepat-cepatlah kalian dalam beramal. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau membicarakan tentang amalan-amalan, maka kata-kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu kata-kata yang kesannya itu buru-buru, cepat-cepat, bergegaslah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu dalam meraih ampunan Rabb. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Sedangkan ketika berbicara tentang dunia, Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata jalan, santai aja kalau dunia. Famshi fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Silahkan jalan di muka bumi dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang digunakan itu adalah jalan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang bergegas atau berburu-buru merealisasikan kebaikan, ya. Cepat-cepat beramal saleh. Ini merupakan sesuatu nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti orang yang mendapatkan keutamaan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di surga, kayak contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang orang-orang yang nanti sudah masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pelayanan kepada mereka dengan minum. Wa yusqawna mir rahiqim makhtum, dan mereka itu akan diberikan minuman. Lihat dari bahasanya aja Allah Subhanahu wa taala bilang mereka akan minum, enggak. Mereka akan yusqawna, diberikan minuman. Layaknya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin memberikan pelayanan kepada mereka. Wa yusqawna mir rahiqin makhtum, bahwa mereka itu akan mendapatkan khamar yang murni. Yang saking murninya itu masih disegel. Makhtum. Ya jadi tersegel. Kenapa? Karena memang kalau misalnya udah ada yang buka, berarti satu udah pernah ada yang nyobain sebelumnya. Ada kemungkinan kalau buka itu nanti basi, kualitasnya itu berkurang. Kalau nanti misalnya udah ada yang buka, mungkin ada yang ngoplos atau kayak bagaimana, ya kita nggak tahu, gitu. Ya kan? Itu kan bayangan manusia, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup itu semua dengan bilang mir rahiqim. Itu nanti khomernya itu masih tersegel rapih. Jadi belum ada yang pernah nyobain, belum pernah ada yang buka, apalagi yang ngoplos udah gak mungkin. Ya kan? Kemudian Allah Taala bilang, ya saking detailnya gitu ya, bagaimana permasalahan kenikmatan nanti di surga yang akan didapatkan oleh para penduduknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua jadi penduduknya. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah bilang ini khomer masih disegel, Allah Subhanahu wa taala kemudian bilang khitabuhu misk. Segelnya itu kasturi. Kasturi di dunia aja. Ya bagi kita yang udah umroh haji, kalau ditawarin yallah ya haj, yallah ya Allah. Ini ada kasturi misk yang kecil aja itu udah 2 jutaan. Yang kecil. Nah ini kasturi dari surga. Yang mana subhanallah, ya mungkin kalau misalnya kebetulan ada kawan aneh gitu ya, ini bukan bermaksud gimana-gimana, tapi dia bilang, dia cerita, itu Ustaz, kalau yang namanya khamr makin mewah botolnya,
makin mantap segelannya, makin tua umurnya, itu mahalnya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar membaca, cuma nggak tahu dunia perhomeran, ya mungkin kita bilang, ya udah Homer ditutup, disegel, biasa aja. Gitu. Tapi setelah mendengar cerita dari dia, subhanallah, gimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan Homer yang min khamril ladzatin lisyaribin di surat Muhammad. Ini Homer diminum sangat lezat, tidak menimbulkan kemabukan, masih disegel, murni, yang kualitasnya luar biasa. Itu salah satu minuman penduduk surga yang kata Allah Taala, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya untuk yang begitu doang aja, kata Allah Taala, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang yang ingin berlomba, dia makin cepat-cepat dalam lombanya, dalam fastabiqul khairatnya, untuk mendapatkan yang itu. Belum nikmat-nikmat yang lain, belum nikmat tentang bagaimana luasnya istana di surga, belum kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, yang apa kita mau Allah sediain semuanya. Jadi untuk baru Homer dengan yang tersegel aja, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata falyatanafasil mutanafisun. Kembali kata-kata bergegas, lomba, buru-buru, mempercepat, itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saking pentingnya permasalahan merealisasikan ketaatan itu dengan cepat, buru-buru, jangan ditunda-tunda. Terkadang ada insiden-insiden yang memang ketika kayaknya kurang pas gitu ya, kayaknya kurang pas deh kalau ini kita buru-buru, kita cepat-cepat. Mungkin ada kondisi idealnya yang mungkin kalau dalam insiden yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mencela, tetapi karena memang semangat dalam merealisasikan ketaatan dengan cepat, Allah Subhanahu wa taala itu enggak mencela. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami pergantian kiblat. Jadi selama bertahun-tahun Rasul alaihi wasallam itu udah minta sama Allah, ya Allah ganti kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Belum diganti. Kenapa Rasul pengen diganti? Karena dicemooh terus sama masyarakatnya. Gimana sih masa utusan Allah dari Mekah kiblatnya jauh di Palestina? Jangan-jangan palsu nih, jangan-jangan bohongan nih, jangan-jangan emang Allah itu pengen ngecewain kamu. Ya karena ya masa utusannya dari Mekah ada Ka'bah, tapi kiblatnya masih ke Palestina. Jadi Nabi Muhammad SAW dijelekin, dicemooh, diledekin dengan yang seperti itu. Jadi Nabi SAW minta diganti kiblatnya. Selama tinggal di Mekah masih belum, kiblatnya tetap menghadap Masjidil Aqsa. Nanti ketika sudah tiba di Madinah, barulah jadi sebuah insiden. Nabi SAW lagi sholat asar, belum selesai itu sholat asarnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami udah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kita udah tahu kok, udah bertahun-tahun sekian lama kamu minta taqalluba wajhika fis sama, gimana ini wajah bolak-balik minta lihat langit, hati itu gelisah, kapan ini kiblat diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung ganti kiblatnya ke Masjidil Haram mulai saat itu. Rasul alaihi wasallam lagi sholat asar. Yang sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang elegan menurut timbangan manusia, selesaiin aja dulu sholat asarnya. Nanti pas maghrib baru ada kiblat yang ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung muter. Fawalli wajhaka kepada Masjidil Haram. Langsung muter. Nabi alaihi wasallam. Imamnya muter, makmumnya muter. Yang kalau menurut penilaian manusia, ini apaan sih sholat muter-muter? Emang nggak gimana-gimana, kan kelihatannya kurang elok menurut penilaian manusia.
Tapi Rasul alaihi salatu wasallam itu memiliki hikmah lain. Nih, saya ingin kasih tahu umatku betapa cepatnya aku merealisasikan kebaikan. Lagi di tengah-tengah sholat sekalipun, ketika disuruh ganti kiblat, makmumnya juga ikut langsung ganti kiblat saat itu juga. Itu merupakan salah satu contoh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nih, saya kasih contoh bahwa betul saya itu yang paling cepat dalam melaksanakan kebaikan. Di dalam insiden yang lain tentang seorang sahabat yang ma'ruf gitu, kisahnya itu jenazahnya itu dimandikan oleh para malaikat. Namanya Hanzalah, syahid dalam perang Uhud. Maka ketika perang Uhud selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditunjukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jenazahnya Hanzalah itu dimandikan oleh seluruh malaikat. Di mana harusnya kalau orang mati syahid, ya sebagaimana kalau kita belajar yang kemarin fikih jenazah, ya kalau orang mati syahid mah nggak usah dimandiin, langsung aja dikuburin, mati syahid. Tapi subhanallah, ini Hanzalah mati syahid, tapi ditunjukkan bahwa dia itu jenazahnya dimandiin oleh seluruh malaikat. Ya kalau kita misalnya ada jenazah aja, presiden datang, menteri datang, gubernur datang, wali kota datang, semuanya datang, kita kan pasti akan nanya-nanya, ini jenazah siapa? Ini sampai didatangin nama semuanya. Maka para sahabat pun juga sama, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, itu dimandiin pada malaikat, emang apaan sih ini amalannya si Hanzalah sampai segitunya? Emang kenapa? Kata Nabi Alaihi Wasallam, saya juga nggak tahu. Coba fas'alu ahlah. Coba tanya sama keluarganya, mungkin keluarganya yang tahu. Ditanya sama istrinya, emang si Hanzalah apaan sih amalannya kok sampai begini? Kata istrinya, sebenarnya kita ini pengantin baru. Pengantin baru, ya kebetulan habis berhubungan, baru selesai berhubungan, tiba-tiba Hanzalah itu dengar panggilan hayya 'alal jihad, untuk perang Uhud. Kemudian dia saking semangatnya cepat-cepat untuk merealisasikan kebaikan, dia langsung berangkat, ya Rasul. Yang sebenarnya kalau dari pandangan fikih, kalau misalnya kita junub, habis junub tidur, makruh hukumnya. Habis junub baca Quran, nggak boleh hukumnya. Itu pandangan fikihnya. Tetapi karena semangatnya Hanzalah untuk cepat-cepat merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak protes, Rasul alaihi salatu wasallam juga nggak protes. Justru malah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan. Nih, ketika walaupun junub sekalipun saya maafkan, bahkan saya muliakan, dengan seluruh malaikat saya perintahkan untuk memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena itu ada niat untuk cepat-cepat merealisasikan kebaikan. Semakin sulit kebaikan tersebut, maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau udah sulit tapi kita juga tetap cepat merealisasikan kebaikan tersebut, ya kan, melaksanakan amalan ketaatan tersebut, maka pahalanya semakin besar. Dan ini merupakan insiden yang ketiga yang kita akan share di sini, itu adalah terkait tentang wafatnya atau syahidnya Abdullah bin Haram. Jadi Abdullah bin Haram ini sahabat udah tua, putrinya banyak. Ada yang bilang putrinya 9, putranya 1 namanya Jabir. Makanya terkenal sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, ini Abdullah ini ayahnya. Kemudian terdapat panggilan jihad. Kata Rasul, Pak Abdullah, udah Pak. Sebenarnya kalau orang udah tua nggak wajib. Di rumah pun ya kita paham kok. Namanya udah berumur, udah uzur, nggak apa-apa sebenarnya. Maka kata si Abdullah, jangan ya Rasul, saya pengen ikut. Ya udah, namanya Rasul, kalau ada orang mau melakukan kebaikan kan nggak mungkin dicegah. Maka ikutlah si Abdullah dengan jalan terseok-seok apa segala macam, tapi langsung ikut tanpa mikir-mikir, tanpa tunda-tunda. Walhasil ya sebagaimana ekspektasi, wafatlah Abdullah di medan jihad. Kemudian setelah wafat, Jabir, anaknya itu nangis terseduh. Saya sedih ya Rasul, saya bilang supaya jangan ikut.
tapi dia tetap mau ikut, akhirnya mau wafat. Saya sedih ya Rasul. Kata Rasul SAW, Jabir, jangan sedih. Saya baru dinampakkan bahwa bapakmu itu dari pertama kali darahnya keluar tertetes, itu malaikat itu udah nyiapin semua kenikmatan-kenikmatan akhirat. Dan saya diperlihatkan bahwa bahwa Abdullah ini, Pak Abdullah ini udah dimasukkan ke surga. Dan dia saat itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Abdullah, kira-kira setelah mengetahui bagaimana kenikmatan yang seperti ini, kamu masih memiliki satu permintaan lagi atau enggak? Ada permintaan yang belum saya kabulkan atau enggak?" Kata Allah Subhanahu wa taala, nanya si Abdullah. Kemudian kata Abdullah, "Ya Allah, seandainya kamu bisa membalikkan saya ke dunia supaya saya hidup lagi, kemudian mati syahid sekali lagi, saya mau yang itu." Jadi kayak begitu. Jadi saking nikmatnya, gara-gara yang seperti itu, si Abdullah bilang ke Allah, "Ya Allah, saya mau balik lagi ke dunia kalau bisa mati syahid 2 kali. Kalau ntar udah dapat 2 kali, ditanya lagi, saya mau mati syahid lagi yang ketiga kali, yang keempat kali, pokoknya mau begini terus ya Allah." Tapi itulah ganjaran ketika orang udah amalannya sulit, kemudian dia cepat untuk merealisasikan. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Maka yang seperti inilah kita betul-betul berharap, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan hidayah terhadap hati-hati kita supaya kita itu semua bisa bergegas dalam melaksanakan amalan saleh dan menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya tabaraka wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd." Insyaallah akan kita bahas. Tetapi ini hadis merupakan bagaimana framework muamalah antara sesama muslim. Ini penting. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tahasadu." Jangan kalian itu sesama muslim itu saling hasad. Kita udah pernah bahas belum ya? Bedanya antara iri sama hasad. Kalau misalnya iri, yaitu masih ada sifat manusiawinya sebenarnya. Wah, si fulan mobil bagus, saya juga mau. Si fulan rumahnya begini, si fulan sukses, saya juga mau. Ini iri. Seharusnya nggak ada, tetapi setidaknya dari segi pemahaman, ya namanya manusiawi, emang begitu. Ya, orang kalau melihat orang lain punya ini punya itu, kita juga pengen punya. Itu iri, walaupun seharusnya nggak boleh, seharusnya dihapus rasa iri itu. Tetapi kalau hasad, itu namanya yang kalau bahasa Indonesia padannya itu adalah dengki. Dengki itu ketika melihat orang lain senang, dia itu pengen kesenangannya itu lenyap dan pindah ke saya. Itu dengki. Nah, ini penyakit. Hati busuk ya begitu. Ya kalau misalnya kita cuma, saya juga mau dong, ya namanya manusia seperti ini banyak. Tapi kalau misalnya dia bilang, halah, malah dia yang naik, saya sumpahin kamu turun biar saya yang naik. Nah itu dengki, itu hasad, itu penyakit busuk bu. Ya kan itu subhanallah busuk. Saking busuknya, kata Rasul SAW, penyakit hasad yang seperti ini menghapus pahala layaknya api membakar kayu. Jadi walaupun diam-diam dia nggak ngapain, cuma ngelamun doang, tapi ngelamun kayak busuk kayak begitu, itu pahala makin lama makin angus. Subhanallah. Jadi hati-hati. Yang seperti ini makanya disebutkan sebagai penyakit hati, karena memang kita aja mikirnya, ini orang ngeri banget sih. Ya kan, kalau misalnya dia cuma sekedar, wah saya juga mau dong. Oh ya udah, kita paham. Gitu. Oh ya alhamdulillah. Ya, misalnya kita juga kadang-kadang yang seperti ini kan muncul juga dalam diri kita. Wah kadang-kadang pengen punya ini punya itu, kesana kesini cobain ini cobain itu, selama halal. Kadang-kadang muncul, bukan berarti dianjurkan gitu ya, tapi kita paham secara manusia paham. Tapi kalau misalnya udah sampai hasad, ya kan dia bilang, wah kok jadi dia yang dapat,
Saya sumpah mudah-mudahan hangus dia pindah ke saya. Orang kayak begini ada. Jangan salah, ada. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai hasad ini masuk dalam surat Al-Falaq, gitu kan? Ya kan? Hasad. Jadi sampai masuk surat Al-Falaq. Saking ngeri banget sih. Kita memikirnya ya Allah ini orang jahat banget sih. Jahat banget. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasallam, la tahasadu. Kamu itu jangan saling hasad. Jangan saling hasad. Wala tanajashu. Dan kamu itu jangan berbuat najis. Najis itu adalah curang dalam jual beli. Jadi jual beli bentuk najis itu bentuknya itu adalah provokasi harga supaya orang-orang pada beli. Padahal harganya sebenarnya kualitasnya biasa-biasa aja. Wah, ayo viral nih, gini. Ini terutama mungkin buat selebgram yang sekarang ya, yang sosmed. Ini begini. Pas kita cobain, ya Allah, udah jauh-jauh pas ini ngantri sekian jam. Ternyata, ya Allah, itu diprovokasi kita, Bu. Kan itu provokasi harga gitu kan, provokasi barang. Kamu ini barang. Jadi kitanya mau beli. Harganya dinaikin, pas kita cobain, rasanya kayak rugi, Bu. Rugi waktu, rugi ongkos, rugi uang, semuanya subhanallah. Nah itu wala tanajashu, harusnya nggak boleh provokasi kayak begitu. Mau yang selebgram atau yang main trading saham, wah ini saham bakal naik nih Pak, begini, ini luar biasa bener, lu beli bro, lu serap sekarang ini, naik. Sebeli itu. Ya Allah, itu langsung kita bilang, ampun deh bro, begitu. Itu provokasi harga, itu najis. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, jangan provokasi harga nggak boleh. Kalau emang mau kasih tahu lah yang jujur. Ini barangnya bagus, ini gini segala macam. Cobain gini. Kayak gini nggak masalah kalau jujur. Tapi kalau provokasi untuk gimana, untuk nggak jujur, maka ini nggak boleh. Dan ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang seperti ini. Jadi yang kita akan baca larangan-larangan seperti ini semua cara bagaimana Rasul Alaihi Wasallam itu ingin memupuk ukhuwah antar sesama Muslim. Kalau hasad itu bikin musuhan. Kita kalau tahu ada orang yang hasad sama kita, nyumpahin ke kita bahwa mudah-mudahan kenikmatan yang ada pada diri kamu hilang, pindah ke saya, kita musuhan, Bu. Pak, itu ternyata doanya lu busuk banget. Mulai hari ini enggak, jadi kita cukup tahu aja. Sama najis juga begitu. Provokasi harga, bikin musuhan. Dia bilang kayak begini, kita udah keluarin, ternyata ya bodong gitu. Ya Allah, masih kurang. Susah, akhirnya bibit permusuhan tinggi. Yang selanjutnya kata Rasul alaihi salatu wasallam, wala tabaghadu. Jangan saling marah-marah. Jangan saling marah-marah. Wala tadabaru. Jangan saling cuek-cuekan. Ya sebenarnya kalau di sini tadabaru itu secara bahasa itu adalah saling menunjukkan punggung. Jadi kelihatan dia udah kita papasan, kita tunjukin punggungnya. Lewat lagi besoknya kelihatan, ya kita buang muka dan kita tunjukin itu punggung kita. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan saling menunjukkan punggung kalian antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya jangan saling nggak nyapa. Kalau udah kontak mata, kasih senyum, kasih salam. Gitu. Yang kayak begini kita Pak, iya Bu, ya kan jujur aja kalau kita misalnya ketemu orang, kita udah senyum, dia kasih punggung, timbul bibit permusuhan. Timbul, ya Allah, apa ya? Ini orang gitu banget sih. Sombong banget, aku bawa setan masuk, akhirnya muncul tuh permusuhan. Ya, makanya kata Nabi alaihi wasallam masih bilang, jangan saling nunjukin punggung antara yang satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ini sama gitu.
jangan jual beli di atas jual beli orang lain. Pokoknya ya emang jual beli ini emang rata-rata yang bikin musuhan. Kalau jual belinya itu udah nggak jujur, ada yang curang, ada yang kayak bagaimana, itu subhanallah. Makanya kata para ulama, seandainya kalian mau mengetahui watak seorang muslim sebenarnya, coba muamalah uang sama dia, baru ketahuan tuh. Kalau belum, ya udahlah, kita cuma tahu covernya aja. Tapi kalau misalnya udah muamalah uang sama dia, nah ini baru ketahuan. Kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala ba'id. Jangan jual beli di atas jual beli orang lain. Kita lagi jualan, Pak, ayo Pak, beli airnya. Harganya 3.000 misalnya. Belum deal, tiba-tiba datang, Pak, jangan 3.000 Pak, di saya 2.000. Jangan Pak, saya mau 2.000, jangan sama dia. Musuhan nggak kita Bu? Apa sih, lu kan udah lagi mau deal, kan gitu. Kenapa dia? Dia punya uang. Berbeda kalau ternyata Pak ini 3.000, kemudian dia bilang ya maaf deh Pak, saya nggak mau. Dia udah keluar, kemudian disamperin, Pak kalau di saya 2.000, nah ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi kalau kita lagi proses jual beli di tengah-tengah, tiba-tiba dia tikung, wah musuhan. Makanya langsung kata Nabi SAW, jangan yang kayak begitu ya, nggak boleh yang seperti ini. Wa qulu ibadallahi ikhwan. Kemudian setelah menyebutkan larangan-larangan tersebut, Nabi SAW bilang, dan jadilah kalian itu layaknya saudara. Layaknya saudara. Jadi Nabi SAW emang bilang yang seperti ini supaya memupuk persaudaraan, memupuk ukhuwah. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, enggak boleh dia mendoliminya, wala yakhdhuluhu. Wala yakhdhuluhu itu dicuekin dan tidak ditolong. Jadi ya subhanallah ya. Termasuk gimana kita ke Palestina, Bro. Saya selalu jangan-jangan dua kena. Jangan-jangan kita semua kena. Kenapa ya? Ya sebenarnya kita membiarkan mereka, kita nyuekin mereka. Udah berapa tahun mereka minta donasi, minta ini, minta itu, minta ini. Kadang-kadang kita cuma scroll begitu aja. Udah kemarin kan, udah bodo amat, udah bosan, udah segala macam. Takutnya kena. Wala yakhdhuluhu, dicuekin, dibiarin aja. Dibiarin aja. Karena yang membiarkan kayak begitu itu sebenarnya bukan sikap saudara. Masa iya sama saudara orang udah ngemis minta pertolongan, udah bodo amat. Kita udah nggak terketuk lagi. Khawatir kena. Ya, ini untuk yang di Palestina. Tapi untuk yang lain yang sesama masyarakat ya udah. Kalau kita usahakan, jangan sampai kalau yang seperti ini, Wala yakhdhuluhu. Ya, namanya saudara itu nggak boleh cuek-cuekin, nggak nolong, nggak peduli sama sekali. Wala yakdzibuhu, dan jangan didustai, jangan dibohongi. Wala yahkiruhu, dan jangan diremehkan. Sesama muslim nggak boleh diremehkan, meremehkan yang lain atau meremehkan. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha. Kemudian setelah bilang seperti itu, Rasul SAW bilang at-taqwa hahuna. Sampai kayak gininya 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi thalatha. At-taqwa hahuna, 1, 2, 3. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya apa yang tadi kita sebutkan itu seandainya kalau kita punya takwa di dalam kalbu kita, harusnya realisasi semua yang apa disebutkan itu akan jauh lebih terasa. Jauh lebih terasa. Bihasbi mri'in minasyar ayah kira akhahu muslim. Kemudian kata Nabi SAW, udah keburukan yang udah cukup sebenarnya, sebuah keburukan apabila seorang muslim itu meremehkan muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Kenapa? Karena antara satu muslim dengan muslim yang lain itu terhormat. Darahnya terhormat,
hartanya terhormat, dan wa irduhu, dan harga dirinya terhormat. Artinya kalau udah terhormat itu nggak boleh dijatuhkan, nggak boleh dilanggar haknya seenaknya, mau hartanya, mau nyawanya, mau harga dirinya, kedudukannya, reputasinya, ini nggak boleh. Sehingga Nabi SAW memberikan itu semua supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang bersaudara dan jangan musuh-musuhan. Kenapa? Karena emang musuh-musuhan itu yang bawa atau yang bikin berkah itu jauh dari kita. Masa Ustaz? Oh iya, banyak insiden yang gara-gara musuhan akhirnya berkah itu nggak turun. Kayak contoh misalnya ketika Nabi SAW mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Para sahabat bilang, nanya, ya Rasulullah, ini kira-kira Lailatul Qadar kapan sih? Kata Nabi SAW, tar malam insya Allah beritanya. Ditungguin kapan nih? Akhirnya datang Rasul SAW mau ngumumin Lailatul Qadar itu sebenarnya kapan. Subhanallah, ketika lagi mau diumumin di majelis ada 2 orang yang lagi berantem. Tahu ya Pak hadisnya? Ya, 2 orang lagi berantem. Gara-gara dia itu 2 orang berantem, kata Rasul SAW, hampir aja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadaku sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan. Cuma gara-gara ada 2 orang ini berantem, kagak jadi, nggak jadi, bubar. Sama ketika keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini sebenarnya keutamaannya. Gitu. Kalau misalnya kayak ada yang sholat yang kayak bagaimana, bahkan kata Imam Nawawi sekalipun yang seperti ini enggak. Akan tetapi ada satu keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengampuni seluruh hamba. Diampunin seluruh hamba, illal musyrik au musyahid, kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan sama orang yang bermusuhan. Sampai ampunan Allah aja itu udah mau datang, gara-gara musuhan nggak dapet. Makanya di dalam permasalahan musuh-musuhan ini subhanallah, Rasul SAW itu bahkan menghalalkan sesuatu yang harusnya itu haram. Ya kan? Kayak misalnya kita bohong sama pasangan kita. Ya kan? Enak gak Pak masakannya? Wah enak mah. Enak, Masya Allah, ini luar biasa kayak gini. Dalam hati kita sebenarnya sebenarnya asin sih. Sebenarnya kurang bumbu. Cuma kenapa? Supaya jangan musuhan. Boleh, ya kan? Gitu boleh. Sama, istri juga bohong sama suami. Gimana? Sayang, kira-kira aku sebenarnya orangnya qualified apa enggak? Ya, mas enggak ada yang lebih qualified. Itu kan dorongan emosional. Kita butuh sebenarnya sebagai suami. Iya, saya butuh sih. Walaupun si istrinya bilang, ya mas saingannya sebenarnya berat gitu, yang lain udah pinter-pinter juga. Cuma kata si istri, udah mas yang paling qualified untuk jabatan. Kenapa? Supaya nggak musuhan. Supaya nggak musuhan. Bohong yang sebenarnya dosa besar, tapi gara-gara supaya nggak jadi musuhan, kata Rasulullah SAW, ya boleh supaya jangan musuhan. Bahkan kata Nabi SAW, maukah engkau aku beritahukan sebuah amalan yang seandainya kamu lakukan itu lebih besar pahalanya dari sekian banyak sholat sunnah? Maka kata sahabat, mau ya Rasul, apa nih amalan yang lebih besar pahalanya dari sekian banyak sholat sunnah? Maka kata Nabi SAW, islahu bainal muslimin, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Mendamaikan 2 orang yang bertikai. Mendamaikannya gimana? Seandainya kita bohong sekalipun, kata Rasul SAW, nggak masalah. Ya kan? Misalnya kita bohong sekalipun,
Ya ini sebagaimana kayak udah pernah gitu ya. Ya misalnya ada bapak musuhan sama itu, kita bilang Pak, gitu. Dapat salam tuh dari tetangga sebelah. Ah masa sih? Enggak mungkin dia bilang. Ya Allah Pak, dapat salam katanya ditungguin sarapan pagi di masjid. Ah yang benar. Iya, ya udah kalau kayak gitu boleh. Datang ke Pak, dapat salam dari tetangga sebelah. Katanya kapan sarapan pagi lagi kita ngopi-ngopi. Ah masa sih? Iya beneran dia nungguin gini-gini. Bener, kapan? Besok pagi. Ketemu deh dia dua di masjid ini. Damai nggak? Damai. Damai. Pak, assalamualaikum ya Allah, udah lama kita nggak ngopi ya Pak. Alhamdulillah gini-gini. Damai. Yang kayak begitu, yang kayak begitu itu lebih besar pahalanya daripada sekian banyak sholat sunnah. Sekian banyak sholat sunnah. Semuanya kalah dengan bagaimana usaha mendamaikan dua orang muslim yang bertikai. Sehingga permasalahan ukhuwah Islamiyah ini bukan permasalahan yang remeh. Ketika Rasul SAW udah sampai menghalalkan sesuatu yang harusnya haram sekalipun, itu di situ kita udah tahu bahwa oh iya ini perkara bukan main-main. Menjaga ukhuwah, menjaga supaya nggak ada yang musuhan, itu bukan perkara main-main. Itu perkara yang luar biasa serius. Dan kalau ada orang yang memutuskan bahwa udahlah, yang seperti ini saya mau lakukan, itu pahalanya luar biasa besar. Luar biasa besar. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa di antara spirit atau di antara semangat keislaman itu adalah kita sebenarnya jangan udah musuhan tuh jangan senang. Jangan senang, aduh ini musuhan ngurangin berkah, terus juga bikin ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi terhalang, keburukan itu pokoknya kalau musuhan itu makanya di rumah itu namanya kan sakinah gitu ya. Yang pertama kali itu adalah sakinah, supaya apa? Supaya jangan musuhan. Adapun nanti cinta, sayang, bahagia itu mah belakangan, itu belakangan sebenarnya. Yang penting sakinah dulu deh, yang penting tenang. Suami disalahin mulut dia kan, nggak masalah. Ya kan, gimana Pak? Suami selalu salah. Ya udah, nggak masalah Bu, gitu. Kita dibilang salah apa segala macam, kita cuma bilang apa? Iya Bu, iya aku yang salah. Aku yang salah. Gitu. Sedangkan si istri, suaminya nggak pernah peka. Ya ini orang subhanallah. Udah sekian tahun kita nikah, dia tetap nggak pernah memahami aku loh. Si istri cuma bilang, ya namanya laki-laki ya begitu. Yang penting di rumah tetap sakinah, ya udah sama-sama memaklumi. Kenapa? Karena seandainya itu semua kita mau tumpahin tiap waktu Bu, itu rumah nggak bakal sakinah. Gak bakal sakinah itu rumah gitu. Suami disalahin gak mau, dia bilang kamu ya gini-gini gitu. Si istri kalau misalnya suaminya gak peka, ngambek, wah repot Bu. Tapi itu semua siap nih. Itu kan bagian dari bagaimana kita ibadah sebenarnya. Nikah itu kan ibadah gitu. Ya udah kita terima aja. Itu bagian dari warna-warni kehidupan dan ya udah alhamdulillah. Pahalanya besar. Itu pahalanya besar, jangan salah. Pahalanya besar. Makanya kenapa Nabi SAW di antara hikmahnya, kenapa beliau SAW itu wafat di atas pangkuannya Ibunda Aisyah, supaya memberitahukan bahwa di antara ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah pernikahan. Bisa aja Nabi SAW wafatnya di medan jihad gitu kan, bisa. Atau wafatnya ketika lagi sholat, lagi sujud, bisa. Tapi subhanallah wafatnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah, memberikan pelajaran bahwa iya, ibadah nikah itu ibadah yang panjang, yang kalau sebenarnya kita serius di atasnya insya Allah itu banyak banget pahalanya. Dan pahala yang paling banyak sebenarnya ya ketika makan hati ya kita terima aja. Kita terima, itu pahalanya di situ Bu. Itu makan hati sebenarnya di gondoknya udah gede banget. Coba ya udah alhamdulillah ya kita terima aja. Gitu. Kenapa? Supaya enggak musuhan. Kembali lagi di sini. Bagaimana Nabi SAW itu berusaha kepada kita semua menunjukkan bahwa permasalahan damai
Jangan musuhan, ukhuwah, saudara itu betul-betul perkara yang luar biasa penting di dalam Islam. Alhamdulillah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Barang siapa yang nafasa, makanya namanya nafas gitu ya. Kenapa? Karena nafas itu dia keluarnya dikit-dikit, udara itu keluarnya dikit-dikit. Kalau misalnya ditutup, nggak ada yang keluar. Jadi di sini Nabi alaihi wasallam bilang, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Kalau ada orang mukmin yang lagi kesusahan, kamu buka walaupun cuma dikit aja, maka nanti ganjarannya nafasallahu anhu kurbatan kurabil. Nanti Allah yang ganti di hari kiamat, nanti Allah yang buka kalau kamu misalnya lagi ada kesusahan di hari kiamat. Jadi walaupun sedikit, Nabi alaihi wasallam nggak lihat ini sedikit apa banyak. Yang dilihat itu adalah usaha. Man nafasa, barang siapa yang mencoba untuk menolong walaupun cuma sedikit, kayak cuma ya agar bisa nafas aja deh. Menghilangkan masalah sih mungkin enggak, tapi ya udahlah, alhamdulillah ini ya, kalau kata orang, alhamdulillah bisa nafas Pak, bisa nafas lagi gua bro. Walaupun masalah masih banyak, tapi setidaknya untuk hari ini saya bisa nafas. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan ganti. Ketika di hari kiamat Bu, kita lagi ngap-ngapan, itu hari dimana dzalika yaumun asir, itu hari yang sangat-sangat sulit. Jadi kemungkinan orang akan ngap-ngapan, susah payah, ya kan? Di hari kiamat itu besar kemungkinannya. Dan kita sangat-sangat butuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita lagi susah, Allah yang buka. Walaupun sedikit nggak apa-apa, sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Besar. Sehingga jangan kita lihat dikit apa enggaknya. Kalau udah Allah yang tolong, alhamdulillah. Maka ini kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang membuka kesulitan, barang siapa yang menolong walaupun cuma secuil dari kesulitan orang yang beriman di dunia, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ganti yang seperti itu pula ketika kamu memiliki sebuah impitan kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang lagi sulit, biasanya ini adalah orang yang terlilit hutang atau ya yang dikejar-kejar hutang. Kenapa? Karena memang secara sistem orang itu kalau ketika hutang berarti ada financial dia yang nggak benar, dan secara default bayarnya itu susah. Ini keumuman manusia. Karena kalau misalnya dia nggak ada masalah, dia nggak akan hutang. Makanya kenapa banyak orang yang kalau hutang itu bayarnya lama atau bahkan nggak dibayar sama sekali, maka memang keumumannya demikian. Sehingga di dalam Islam kalau mau ngutangin itu hitungannya sebenarnya udah sedekah. Iya. Jadi kalau memang kita mau ngutangin mengharap bayar, itu memang harus hati-hati. Itu hati-hati kalau misalnya mau ngutangin berdasarkan profesional ya. Ya gue utangin tapi professionally ya. Itu kita lihat-lihat ya, ini track recordnya gimana, minta apa segala macam. Tapi kalau memang ngutangin ingin ngebantu, hitungannya itu sedekah. Dari yang memberi utang ya, memberi utang udah gue siap hilang. Jadi ketika dia bilang saya siap hilang, maka yassarallahu alaihi fid dunya. Nanti Allah yang akan ganti di dunia dan juga di akhirat. Sehingga orang yang biasa ngutangin dengan semangat siap hilang, jangan-jangan karena dia banyak ngutangin orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala perluas rezekinya. Dan kebanyakannya ya Bu, dari pengusaha-pengusaha muslim yang saya tahu yang kaya raya, itu dia ngutangin orang banyak tapi subhanallah rezekinya datang aja kayak air, subhanallah. Walaupun ya diutangin fulan, tapi subhanallah giliran masalah rezeki Allah kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jamin gitu.
yang jamin. Dan dia ya masya Allah masalah dermawan apa segala macam ya mungkin bentuk realisasi dari hadis ini. Wah susah juga saja, memang susah. Yang seperti ini perlu yang namanya yakin. Yakin nggak nih kalau ini uang siap hilang? Satu, dia nggak memusuhin orang tersebut. Yang kedua, dia tahu bahwa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap ganti. Ini dua susah. Dua susah. Kita kalau misalnya udah diutangin nggak dibayar, pasti ada ganjelan dalam hati. Minimal ingatlah sama mukanya. Dia orangnya sih. Itu minimal. Jadi kalau betul-betul pure ikhlas lillahi ta'ala itu memang maksud. Tapi kalau memangnya berhasil dilakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang ganti. Yassarallah. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan seakan-akan itu memudahkan seluruh urusannya. Mungkin dia nggak tahu. Tiba-tiba datang proyek ini, jebol proyek sana, tambahan ini, tambahan itu. Itu mungkin gara-gara dia pernah satu hari dia bilang, ya udah, ini utang untuk, ya udah saya siap hilang dan ya udah semangat saya tetap seperti ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Dari situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pertolongannya atas orang tersebut. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan Allah akan menutup auratnya di dunia maupun di akhirat. Jadi bagaimana nanti Allah Subhanahu Wa Taala menutup aurat kita, itu sesuai dengan usaha kita menutup aurat dari saudara kita sesama muslim. Sehingga orang yang biasanya auratnya itu aib-aibnya terbongkar, kemungkinan besar adalah orang-orang yang biasa membongkar. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang selalu menjaga, nggak pernah ngomongin orang lain, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tutup auratnya, tutup aibnya. Karena memang ya udah dia sejalan. Gitu. Ini merupakan salah satu bagaimana yang hadis itu kita bisa langsung saksikan di kehidupan kita itu dengan mungkin konsisten sering gitu kita lihat. Ini orang kalau udah biasa ngomongin orang lain, dia pun juga akan diomongin sama orang lain. Diomongin sama orang lain. Makanya dia bilang, si fulan mah suka ngomongin orang lain. Fulan gini. Dia ngomongin orang lain ngomongin tentang dia. Udah konsekuensinya. Berbeda dengan orang yang kalau ngomongin orang lain anak nggak ikutan. Insya Allah nama kita nggak disebut, aib kita itu nggak disebut. Kenapa? Karena memang sebeginilah hukumnya, fitrahnya. Ya kalau memang orang suka ngumbar aib orang lain, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nanti masalahnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan bilang mengungkap aib kita di akhirat, enggak. Mengungkap aib kita di dunia wal akhirah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jadi inilah dalam kata Rasulullah SAW, kalau masalah umbar-umbar aib nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, pasti dapat. Sehingga seperti ini kalau misalnya kita mau ngomongin aib orang lain, hati-hati. Karena aib kita subhanallah banyak banget. Yang nutup itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Tabaraka wa Taala yang sampai sekarang orang kok orang bisa nggak tahu saya sebenarnya begini dan begitu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita misalnya mau jujur bercermin, kita akan bilang sebenarnya saya ini orang nggak baik-baik. Ya, kalau misalnya kita percaya, saya sebenarnya banyak kekurangan, begini begitu. Tapi alhamdulillah orang-orang pada nggak tahu. Yang kalau seandainya mereka tahu, ya Allah, mungkin saya nggak punya teman, mungkin saya begini, mungkin saya begitu, mungkin saya begini, mungkin saya nggak duduk di sini ceramah. Sangat mungkin Bu, Pak, kebetulan aja akhirnya ditutup, makanya saya bisa ceramah, masih bisa ngajar. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala bongkar, ini si Fadil begini, nggak ada duduk lagi Bu, nggak ada ceramah lagi, bubar semuanya bubar. Mau ustaz, mau dokter, mau ibu rumah tangga, mau pengusaha, kalau aibnya udah dibongkar sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu dunianya itu udah kebalik. Makanya ketika aib itu terbongkar, itu dunia itu udah serasa sempit sama dia.
Orang-orang langsung bilang, iya nggak nyangka, ternyata si fulan begini dan begitu. Nggak nyangka saya. Ternyata begini dan begitu, dan kedepannya subhanallah. Maka yang seperti ini harus kita jaga, dan gimana cara menjaganya? Minimalnya dengan tidak mengumbar aib orang lain. Kemudian setelah itu tentunya kita juga sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk salah satu zikir pagi petang. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Iya kan? Zikir pagi petang. Allahumma astur awrati, ya Allah. Tutup aibku ya Allah. Tutup. Karena aib itu makin hari makin banyak sebenarnya. Itu bertambah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang tutup, itu nanti lama-lama dia akan keluar. Akhirnya orang pun jadi tahu. Makanya gara-gara aib kita makin hari makin nambah, itu zikir jangan lupa Allahumma astur awrati wa amir rawati. Ya Allah, tutup aurat dan lindungi diriku. Supaya aib itu kalau bisa ya jangan nambah variannya gitu ya. Variannya kita jujur, ada aib-aib yang kayaknya susah ini diobatin. Ya udah yang susah satu aja deh. Bukan berarti nggak dosa ya Bu, dosa gitu. Tapi kalau bisa variannya jangan nambah. Udah ini, besok nambah varian ini nambah itu. Waduh, repot kan seperti itu. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allah tutup. Nah ini yang kedua. Tapi yang pertama itu tadi menutup aurat muslim, ini merupakan yang asasi gitu ya. Jangan sampai kata orang yang udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala aja dikir pagi petangnya lancar, tapi kalau dia biasa mengungkap aib orang lain, masalahnya ini jaminan dari Rasul. Allah nanti yang akan bongkar di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya kalau kita menutup, Allah yang jamin kalau nanti aurat kita juga akan dijaga, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa jangan salah, nanti di akhirat itu hari yang kata Allah Subhanahu wa taala yauma tublas sarair. Itu hari yang rahasia-rahasia itu dibongkar semua. Kan aib kita sebenarnya yang kita rahasiakan itu aib-aib kita. Gitu. Bahkan ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang orang-orang terdekat kita itu sampai nggak tahu. Dan kita nggak pernah ngasih tahu yang lain. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, kita pernah melakukan itu. Itu rahasia-rahasia yauma tublas sarair yang Allah Subhanahu wa taala akan tumpahkan, dibongkar semua. Terus gimana saat kalau di akhirat nanti? Ya butuh ini. Ditutup auratnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau auratnya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah ditunjukin, nah itu berarti orang-orang satu padang mahsyar itu tahu, oh ini orangnya, si fulan ternyata. Itu berarti udah masuk timbangan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus masuk timbangan. Waliyadzubillah. Nah, ini terkait tentang bagaimana kita menutup aib dari orang lain. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Bahwa pertolongan Allah kepada kita itu sesuai dengan porsi bagaimana kita menolong saudara kita. Itu udah sejalan. Kalau kita banyak menolong orang lain, Allah banyak menolong kita. Kalau kita jarang menolong orang lain, ya Allah juga akan jarang menolong kita. Gitu kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini sejalan nih. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Bahwa pertolongan Allah itu sejalan dengan bagaimana hamba menolong saudaranya yang lain. Sejalan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, semua itu yang tadi Bu, yang disebutin itu gak mungkin kita tahu kecuali dengan menempuh jalan untuk cari tahu, belajar. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi", barang siapa orang yang belajar, menempuh jalan untuk belajar, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan ke surga. Kalau kita udah belajar, kemudian oh ya, ternyata usaha mendamaikan begitu ya. Ternyata usaha bagaimana menjaga aib orang lain begitu ya.
Ternyata usaha bagaimana memudahkan urusan orang lain, mengutangkan orang lain harus ini, ikhlas harus begini-begini. Oh begitu ya. Orang yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk melaksanakan hal tersebut. Berbeda dengan orang yang nggak tahu hukumnya. Orang yang kalau nggak tahu bahwa kalau dia biasa ngomongin orang lain, Allah jamin nanti aibnya dia yang akan dibongkar. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau dia nggak tahu, dia akan mudah ngomongin orang lain. Oh tenang aja, teman saya mah bestie semua, insya Allah nggak bakal nyebarin gini. Jangan salah, jangan salah. Gitu. Kalau Allah udah kok kebalik buat dunia gitu, langsung nggak ada lagi bestie-bestian. Orang suami istri aja udah nggak ada lagi kok. Kalau emang udah begini, oh udah semuanya kebongkar udah. Ya, jadi yang seperti ini itu semuanya pure dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala udah bilang ini tanggal mainnya si fulan, diungkap aibnya. Sehingga yang namanya permasalahan aib itu terbongkar selalu luar biasa. Ternyata yang mengungkap ininya sendiri, Ustaz. Kan gitu ya. Ternyata terungkap dari begini, dari begitu. Yang caranya itu subhanallah. Ajaib semua. Ajaib semua. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kalau udah tahu ilmunya, kita akan hati-hati. Enggak deh. Enggak mau. Orang disuruh tunggu tanggal mainnya doang udah pasti berarti kita dapat. Oh, enggak mau. Enggak mau. Sampai Bu, kalau misalnya orang udah wafat sekalipun, itu nanti masih ada aib-aib yang masih dibongkar sama orang lain. Masih ada. Jadi walaupun udah wafat sekalipun, bukan berarti jaminan aib kita nggak akan dibongkar. Akan nanti dibongkar. Nanti keluarga kita nanti yang akan nanggung waliyadzubillah. Sehingga ini butuh ilmu. Dan orang kalau memang sudah belajar, maka otomatis akan dimudahkan untuk melaksanakan hal tersebut. Yang kalau udah dimudahkan, maka otomatis dimudahkan pula jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita ini. Ngumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Ada ayat-ayat tersebut. Yatadarasunahu bainahum, mempelajari apa sih maksudnya dari ayat ini, apa sih maksudnya dari sabda ini. Yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan kasih sakinah ke dalam hati-hati mereka. Sehingga ya di antara salah satu yang kita butuhkan itu sebenarnya orang yang kalau udah ada kebiasaan majelis taklim, dia muncul. Iya, majelis taklim itu sesuatu yang kita butuhkan. Yang kalau misalnya nggak ngaji sama sekali, itu ada yang, aduh, gimana ya? Itu sakinah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu sakinah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melingkupkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu akan menampung pakai sayapnya, menaungi mereka dengan sayapnya. Sehingga di antara hadis-hadis yang Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, bahkan ada malaikat khusus yang tugasnya untuk mencari majelis ilmu. Udah ditugasin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat sengaja diturunin ke bumi yang tugasnya nanya antara malaikat dengan yang lain, majelis taklim di mana? Di sana, ke sana deh. Majelis taklim di mana? Ke sana, saya ke sana deh. Untuk apa? Untuk menaungi. Sehingga ini alhamdulillah. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai seorang muslim itu nggak ada kegiatan majelis taklim. Kenapa? Karena yang namanya majelis taklim itu merupakan kegiatan yang berlangsung dari umat ke umat, dari generasi ke generasi. Yang majelis taklim itu bukan cuma umatnya Nabi Muhammad SAW doang. Umatnya Nabi Musa ada majelis taklimnya, umatnya Nabi Ibrahim ada majelis taklimnya.
Semua nabi itu adalah majelis taklim. Makanya kalau di dalam Al-Quran, kalau kita bisa lihat, iya, dari apa-apa yang mereka temukan di dalam suhuf, di dalam lembaran-lembaran, mereka dapatkan dari generasi-generasi sebelum mereka. Gimana cara dapetinnya kalau bukan lewat majelis taklim? Lewat WA? Enggak ada. Lewat mana kita tahu? Ini ajaran kaum-kaum sebelumnya. Didapetin lewat majelis taklim. Sehingga majelis taklim itu adalah majelis dari umat ke umat, dari generasi ke generasi. Sehingga udah menjadi, harusnya itu harus ada. Dari kegiatan seorang muslim itu, saya mau ada majelis taklimnya deh. Sampai-sampai dahulu sahabat Nabi SAW yang perempuan itu sampai protes. Ya Rasulullah, ini majelis buat laki semua. Yang buat perempuan mana ya Rasul? Gitu. Kira-kira kapan nih kita bisa dapat slot khusus untuk majelis perempuan? Maka kata Rasulullah SAW, kalau kayak gitu hari Kamis. Hari Kamis. Menunjukkan apa? Menunjukkan ya Rasul SAW taklim. Sahabat gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama tetangganya. Mas, ini saya harus kerja nih. Udah ikut majelis ya. Kita pulang dari majelis boleh lihat catatannya. Oh iya siap. Pulang maghrib atau isya, mana catatannya? Oke begini. Mas Umar, besok saya yang kerja, kamu ya. Ya kan kalau bahasa kita begitu, Pak. Mas, besok kamu ya yang ke majelis taklim, saya yang harus kerja. Oh iya, gantian gitu. Nanti kita cek catatannya masing-masing. Artinya sahabat itu juga taklim. Taklim mereka. Sehingga justru yang menjadi sangat-sangat membingungkan kalau misalnya ada orang yang bilang, lu ngapain sih taklim dulu? Lu ngapain kagak pernah taklim? Ngapain kok bisa sih? Gitu. Kok bisa dari sekian banyak permasalahan hidup, dari sekian banyak permasalahan dunia yang menghimpit kita, bikin kita gelisah, terus kamu nggak punya majelis taklim, gitu, nggak punya gimana sebuah waktu yang di situ dibacakan ayat Allah, dibacakan sabda Nabi SAW, diterangkan ini, diterangkan itu, nggak ada. Kok bisa? Gitu. Makanya larinya kemana? Larinya ke khamar, larinya ke narkoba, larinya ke karaoke, larinya. Kalau kita alhamdulillah taklim dulu deh. Kalau emang udah lagi sesak apa segala macam, gitu. Sampai-sampai alhamdulillah sekarang ya, misalnya kita bilang kemana nih? Kita taklim dulu, habis itu kuliner. Wah, alhamdulillah bagus. Itu kita dukung, alhamdulillah. Itu kan merupakan sebuah apa ya? Ya bagaimana refreshing yang sifatnya itu syar'i. Daripada cuma kuliner doang, ya kan? Daripada kuliner doang, udahlah, ya kan? Taklim dulu, habis itu kuliner. Ya kan, mau yang di Blok M, mau yang di Bintaro, ya udah deh, ya kan? Alhamdulillah. Sekalian refreshing weekend, ya kan? Weekend ada taklimnya, ada kulinernya. Oh, alhamdulillah, nikmat dunia akhirat yang seperti itu. Daripada kalau sama sekali nggak ada taklimnya, kita juga bingung sebenarnya. Ini orang gimana caranya mendapatkan rahmat, maghfirah, sakinah kalau nggak ada taklimnya? Pasti gersam, pasti ada pelarian-pelarian yang lain. Seperti itu. Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW, orang yang di majelis taklim illa nazzalat alaihim sakinah turun kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun dapat, dan juga para malaikat itu dekat dengan mereka, wa dzakarahumullahu fi man iddah. Dan yang di langit itu nama kita disebut-sebut sama malaikat. Disebut-sebut. Ya Allah nih, yang hadir taklim nih. Si fulan. Bapak fulan, ibu fulan, itu disebut-sebut. Jadi walaupun kita seakan-akan kok kayaknya cuma begini doang taklim, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya itu luar biasa. Nama kita itu disebut-sebut. Artinya kalau nanti kita ya udah masuk ke negeri akhir, semakin penduduk langit itu kenal sama kita, itu penduduk malaikat semakin tahu. Sebagaimana Nabi SAW ketika ngetok pintu surga, kan kata Allah Subhanahu wa taala bilang ke malaikat Ridwan, ini pintu jangan sampai ada yang dibuka kecuali yang ngetok itu adalah Muhammad. Diketok sama Nabi SAW. Assalamualaikum. Man?
Siapa nih yang ngetok? Muhammad. Maka kata malaikat, sungguh saya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu ini kecuali engkau. Alaihi salatu wassalam. Sehingga kenapa? Ya karena memang nama yang paling banyak diulang-ulang di langit itu adalah namanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang kalau memang kita ini kayak nanti misalnya kita wafat, ini termasuk ya salah satu motivasi gitu ya, dan kita juga hendaknya berhati-hati. Kalau nama kita itu sering disebut-sebut oleh malaikat di langit dengan nama yang baik, nanti ketika kita wafat, itu kan roh kita dikirim ke langit, kemudian catatannya itu dicatat. Nah pas itu dilempar roh kita ke langit, itu malaikat nanya, roh siapa? Disebut nama kita, roh si fulan. Maka kalau misalnya orang tersebut disebutnya sering, maka nanti akan keluar suara si fulan orang baik. Kirim dia ke bawah, kirim dia ke kuburan, siapkan nikmat kubur untuk dia. Tapi kalau nama kita nggak pernah disebut di langit, siapa yang fulan? Baru kali ini dengar. Siapa ini? Pasti orang jelek. Pasti. Kirim lagi ke kuburan, siapkan dengan adab. Jadi ketika Nabi SAW bilang wadzakarahumullahu fiman indah, dan nama kita disebut-sebut nanti di langit, jangan kita mikir apa gunanya nama gua disebut di langit. Oh, gunanya nanti. Gunanya nanti. Ketika nanti kita wafat, apakah kita nanti dikembalikan roh kita ke kuburan itu dengan nikmat kubur atau siksa kubur? Itu sesuai dengan seberapa banyak, diantaranya sesuai dengan seberapa banyak nama kita itu disebut-sebut di langit. Jadi kalau kita sering disebut di langit, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari situ kita dapat nikmat kubur. Ya, diantaranya supaya bisa dapat, ya itu dia. Majelis taklim salah satu sarana yang dengannya nama-nama kita itu disebut oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Nah, kemudian ini penting. Kata Nabi SAW, barang siapa yang amalannya berantakan, barang siapa yang amalannya itu lambat, balik kayak tadi, cepat atau lambat dalam beramal, lam yusri bihi nasab, maka nasabnya itu nggak akan mampu untuk membereskan. Jadi nasab itu itu urusan sekian. Kita nggak menafikan kemuliaan nasab dalam Islam itu ada, tapi urutannya urutan berapa? Urutan pertama tetap amalan dan takwa. Ini urutan pertama. Makanya Nabi SAW, walaupun dialah yang mensyariatkan, ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan lewat Nabi kita Muhammad SAW bahwa kemuliaan nasab di dalam Islam itu ada. Tetapi bersama dengan demikian Rasulullah SAW, barang siapa yang amalannya berantakan, ini kemuliaan nasab nggak bisa nolong. Barang siapa yang amalannya itu lambat, ini nasab nggak bisa mempercepat. Nggak bisa mempercepat. Berbeda dengan kalau misalnya amalannya itu udah bagus, nasab itu mah udah belakangan. Tanpa nasab sekalipun nggak ada masalah. Berapa banyak? Misalnya Atha bin Abi Rabah. Itu Atha rahimahullah ta'ala itu merupakan tabi'in ulama Mekah. Itu kulitnya hitam, ada yang bilang dia itu bekas budak, tapi subhanallah dimuliakan. Kenapa? Karena memang dari segi track record amalan dan takwanya orang-orang tahu. Makanya kalau kalau zaman dahulu itu ketika orang-orang itu belum banyak masuk Islam, ketika mereka ke Mekah, itu mereka lihat sekian banyak orang, sekian banyak jenis berkumpul di dalam satu tempat dan gak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Subhanallah, ini agama, saya bisa ketemu yang kayak gini di mana? Ketika mereka bertemu, kalau sekarang alhamdulillah pun udah kelihatan gitu ya, di mana-mana kelihatan bahwa orang yang umrah, orang yang haji, bermacam-macam gitu jenisnya. Kulitnya, nasabnya. Tapi itulah salah satunya bahwa memang di dalam Islam itu bahwa inna akramakum indallahi,
bahwa yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah takwanya. Baik. Nah, ini terkait tentang bagaimana hadis yang ke-36. Dan subhanallah, terkait ini jadi ingat cerita gitu ya. Kemarin sempat lihat di sosial media ada seseorang yang dulu bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Dia cerita, dulu waktu saya masih jadi bukan Islam, dan dia orang Amerika gitu. Saya itu kalau telepon teman saya yang Muslim, itu saya kaget-kaget. Gitu. Bro, lo lagi di mana? Aku lagi menghadiri prosesi kematian. Kata orang ini, waduh, siapa yang meninggal? Bokap lo? Bukan. Nyokap lo? Bukan. Terus siapa yang meninggal? Tahu, gue juga kagak kenal. Kata si orang yang kafir ini, dia bilang, ya ngapain lo hadir di situ? Dia nggak tahu, Bu, kalau Islam yang seperti ini termasuk amalan-amalan yang nambah. Terlepas nasabnya itu siapa? Dia bilang, lah lo ngapain hadir di situ? Soalnya kalau di agama kita, di kebiasaan kita hadir prosesi kematian kalau yang meninggal itu adalah keluarga. Makanya kalau misalnya prosesi kematian ya di mereka, paling yang hadir berapa sih? Paling yang hadir berapa? Belasan, puluhan, 100 yang hadir tuh udah luar biasa heboh. Sedangkan Muslim yang sholat jenazah, subhanallah kayak tadi, emang siapa yang meninggal? Bapak bukan, ibu bukan. Terus siapa? Gak tahu, sih juga gak kenal. Gak kenal, tapi dia hadir. Kemudian kata si orang ini, dia bilang, tapi wahai hadirin netizen yang budiman, saya belum cerita tentang bagaimana teman-teman Muslim saya yang dulu menghadiri masalah pernikahan. Sama gitu, nikah kan juga gitu. Lagi di mana, Mas? Ini lagi ada undangan nikahan. Siapa? Kakak? Bukan. Adik? Bukan. Siapa? Enggak, ada teman jamaah sana. Hah? Kan gitu ya. Sehingga ini merupakan bagaimana Islam itu ya menunjukkan bahwa amalan-amalan yang sebenarnya sederhana itu membantu kita. Dan nasab itu urusan belakangan. Urusan belakangan. Yang penting selama amalan maupun takwa itu benar, maka inilah yang menjadi patokan utama di dalam agama kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-36. Cukup, Pak, atau tanya jawab? Atau satu? Tanya jawab biar keburu ya. Soalnya hadis yang ke-37 ada panjang juga. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah kita cukupkan pembacaan hadis kita di siang hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hada wallahu a'lam. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.